Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel AKC. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponensial, materi matematika peminatan kelas 10 MIPA. Oke, kita lihat pendahuluannya dulu. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar dari grafik kenaikan jumlah kasus corona di RI terhitung per tanggal 16 April ya, bersumber dari detik.com. Nah, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Coba perhatikan. Oke ya. Jadi ini ada dua buah grafik nih. Yang satunya adalah grafik kenaikan jumlah kasus corona, kemudian yang satunya adalah grafik dari fungsi eksponensial. Fx sama dengan A pangkat X. Lihat, perhatikan. Sama kan? Persis sama bentuknya. Ini arahnya ke sini, ini juga arahnya ke sini ya. Nah, jadi hubungan antara grafik ini, kenaikan jumlah kasus corona ini akan kita pelajari pada grafik fungsi eksponensial sekarang. Jadi ini adalah salah satu penerapannya juga. Oke ya. Oke, kita lihat selanjutnya nih. Nah, ini ada sebuah berita dari solopost.com. Coba perhatikan. Ini ada dari alumni Departemen Matematika UI ya, membuat penghitungan tentang puncak dan akhir wabah virus corona. Coba fokus ke kata matematikanya ya, dan kata eksponensialnya. Jadi ini adalah salah satu penerapan yang paling keren dari matematika, khususnya di bidang eksponensial. Jadi ternyata virus corona itu membentuk kurva eksponensial, sehingga dari sana bisa diprediksi nih kapan puncak dan akhir dari wabah virus corona tersebut. Nah, jadi bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan, apa sih hubungannya matematika dan kehidupan nyata? Ini sangat erat hubungannya. Contohnya yang ini, terkhusus tentang eksponensial. Jadi grafik fungsi eksponensial itu gimana sih? Oke, kita lihat bentuk umumnya nih ya. Jadi bentuk umumnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan K dikali A pangkat X. Atau bahasa sederhana itu eksponensial itu adalah bilangan berpangkat ya, bilangan berpangkat. Kita lihat, jadi X disebut peubah atau variabel bebas dengan daerah asal semua bilangan real ya. Jadi semua bilangan real, bilangan bulat masuk, bilangan cacah masuk, bilangan asli masuk. Itu X. Kemudian A itu disebut bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi ada dua kemungkinan nih nilai A-nya. Yang pertama itu nilai A-nya berkisar antara 0 sampai 1. Bisa setengah, bisa sepertiga, seperenam, dan seterusnya. Atau bisa juga nilainya A lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke ya. Berikutnya ada nilai Y itu disebut variabel tak bebas. Kenapa disebut variabel tak bebas? Karena dia bergantung pada variabel bebas yaitu X, sehingga disebut variabel tak bebas. Ya, nilainya tergantung nilai X. Berikutnya ada K. K itu disebut konstanta, jadi sebuah ketetapan ya. Oke, selanjutnya kita lihat nih karakteristik dari grafik fungsi eksponensial itu sendiri. Oke, ini ada koordinat kartesius, ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, ini titik pusatnya. Nah, perhatikan grafik ini. Ini grafik yang tadi kita lihat ya, grafik fungsi eksponensial Fx sama dengan K dikali A pangkat X. Kemudian ada grafik yang kedua nih, Gx sama dengan K kali seper A pangkat X. Jadi dua-duanya ini adalah grafik dari fungsi eksponensial. Bedanya apa? Nanti kita lihat. Nah, dan ini adalah titik K ya, perpotongan antara Fx dan Gx. Oke, kita lihat karakteristiknya satu persatu. Yang pertama, jadi grafik Fx dan Gx itu simetris terhadap sumbu Y. Oke, ini sumbu Y kan? Ini sumbu Y. Fx dan Gx ini simetris. Yang namanya simetris itu kan kiri kanannya sama nih. Nah, lihat nih, ini ke sini ini sama, sehingga simetris terhadap sumbu Y. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, grafik Fx dan Gx itu memotong sumbu Y di titik 0, K
memotong sumbu Y, ini sumbu Y di titik 0, K. Jadi perpotongannya itu di sini ya, 0, K. Kemudian yang ketiga, jadi sumbu X itu merupakan asimtot. Apa itu asimtot? Garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan. Nah, berulang, jadi asimtot itu adalah garis yang didekati grafik fungsi tetapi tidak sampai berpotongan. Jadi asimtot itu bisa kita analogikan seperti ini nih. Jadi ada dua orang, ada cewek, ada cowok ya. Ceweknya itu garis asimtotnya. Kemudian yang cowoknya itu adalah grafik fungsinya. Jadi dia itu selalu beriringan, selalu berdampingan, tapi dia tidak pernah menyatu. Jadi itulah asimtot ya. Oke, jelas ya? Jelas. Yang keempat, ini adalah grafik fungsi fx merupakan fungsi monoton naik, sedangkan gx itu adalah fungsi monoton turun. Ini fx itu disebut fungsi monoton naik, kemudian gx fungsi monoton turun. Ada pertanyaan, loh bisa nggak kita buat gx itu adalah fungsi monoton naik? Kan ini dia naik kan? Nah, perhatikan kata kuncinya adalah kita selalu mulai dari yang lebih kecil. Yang kiri dari yang kanan, mana yang lebih kecil? Pasti yang kiri kan? Sehingga kita patokannya mulai dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan, fungsi fx itu naik nih. Kemudian kalau yang gx dari kiri ke kanan dia turun. Sehingga fx monoton naik, gx monoton turun. Oke, jelas ya. Oke, itu tadi karakteristiknya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, perhatikan grafik fungsi eksponensial berikut. Oke, ini ada grafik ya. Fx sama dengan K dikali A pangkat X. Kemudian grafik ini melalui titik 0,1/2. Ini 0,1/2 sama titik 2,2. Yang ditanyakan adalah tentukan rumus fx yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan nilai f3 dikurangi f1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kita perhatikan. Jadi yang pertama, fx-nya ditanyakan nih. Untuk mencari fx berarti kita harus tahu nilai k sama nilai a, kan begitu ya. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama untuk rumus fx. Jadi grafik fx ini kan melalui titik 0,1/2 yang ini, gitu ya, dan titik 2,2 yang ini 2,2. Jadi dengan demikian diperoleh. Nah, oke, sekarang kita gunakan titik yang pertama nih, 0,1/2. Substitusi ke fungsinya ini, fx sama dengan k kali a pangkat x. Kita ganti x-nya dengan 0, gitu ya. Kita ganti fx-nya dengan setengah. Setengahnya dari mana? Ini. Jadi ini adalah nilai x, ini adalah nilai fx-nya atau nilai y-nya. Oke, kita ganti k dikali a pangkat 0 sama dengan setengah. Nolnya dari mana? Nilai nolnya yang ini, ya. K kali a pangkat 0 sama dengan setengah. A pangkat 0 berapa? 1, gitu ya. Berapapun di pangkat 0, 1. Kemudian k kali 1, k. Sehingga ditemukan bahwa k itu sama dengan 1/2. Oke, k sudah ketemu. Sekarang kita lihat a-nya belum. Ya, sekarang mencari nilai a yang tadi. Nah, oke. F2 sama dengan 2. Ya, dari mana dapat ini? Dari titik yang kedua sekarang yang kita gunakan. Titik 2,2. X-nya 2, Y-nya juga 2. Ganti ke sini. Ini X-nya, ini nilai Y-nya. K dikali A pangkat 2. Ya, X-nya diganti dengan 2 kan? Sama dengan 2. Sehingga menghasilkan setengah kali A pangkat 2. Setengahnya dari mana? Nilai K-nya kan tadi sudah ketemu. Setengah. Setengah kali A pangkat 2 sama dengan 2. A pangkat 2 sama dengan 4. 4-nya dari mana? 2-nya pindah ke sini. Pindah ke sini jadi kali kan? Jadinya 4. Kemudian A sama dengan plus minus akar 4. Ya, ingat jika kita mengakarkan bentuk kuadrat harus selalu ada tanda plus minus. Plus minus akar 4. Oke, akar 4 berapa? 2. Sehingga A itu ada 2. Plus minus 2. Plus 2 sama minus 2.
Tapi mana yang diambil? Yang diambil adalah A sama dengan 2. Kenapa? Karena A itu kan basis. Jadi tadi ada syarat bahwa basis itu lebih besar dari 0, sehingga diambil adalah A sama dengan 2. Oke, karena tadi sudah ketemu, K-nya ketemu setengah, A-nya ketemu 2, maka fx-nya itu adalah setengah dikali 2 pangkat x. Ya, ini K-nya tadi, ini adalah nilai A-nya. Oke, kalau kita sederhanakan bisa, ya. Ini menjadi 2 pangkat x kali 1 kan tetap 2 pangkat x. 2 itu kan ditulis 2 pangkat 1 biasa, ya. Sehingga ini menggunakan sifat yang sebelumnya, ini dikurangi pangkatnya kan, sehingga ketemu fx-nya sama dengan 2 pangkat x dikurang 1. Oke, jelas. Itu yang bagian A. Oke, berikutnya yang bagian B. Yang bagian B adalah F3 dikurangi F1. Tinggal disubstitusi. Tadi kan sudah ditemukan bahwa fx itu sama dengan 2 pangkat x dikurang 1. Maka F3 berarti maksudnya x-nya diganti dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 1. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian F1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1. Menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1. Sudah, tinggal dikurangi. F3 kurangi F1 berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Oke, jelas ya. Oke, itu contoh soalnya. Setelah contoh soal, maka selanjutnya adalah latihan soal. Jadi ini silakan kalian coba kerjakan. Kerjakan sesuai dengan apa yang kalian pelajari tadi, ya. Sama, pertanyaannya pertama persamaan grafik fungsinya, yang kedua F2 ditambah F1. Oke, itu dia video kita pada kali ini. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.